Halo parents, selamat datang di Little Champots, podcast berisi tentang edukasi parenting dan tumbuh kembang anak dengan berbasis ilmu dan kasih sayang. Jadi kembali lagi bersama saya Putri, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat seru, yaitu adalah tentang daycare, bukan hanya sekedar tempat penitipan anak loh, tapi juga sebagai investasi tumbuh kembang anak. Oke, nah jadi kali ini kita sudah bersama Nurse Raudah. Yuk kita sapa dulu, halo Nurse. Halo Putri, gimana kabarnya? Oke, kabarnya sangat baik Nurse. Kalau Nurse sendiri gimana Alhamdulillah kabarnya? baik. Oke, kayak kita bakal bahas ini Nurse, seperti yang aku sebutkan tadi, kita akan bahas tentang daycare yang mana sebagai investasi dari tumbuh kembang anak gitu Nurse. Nah, jadi nih Nurse, pertama, sebenarnya kan, ngomongin daycare juga gitu ya, banyak keraguan-keraguan orang tua tentang daycare ini, "Kira-kira aman nggak ya untuk anak aku? Kira-kira, ini nggak ya?" Gitu. Nah, dari Nurse sendiri gimana sih untuk, melihat keraguan-keraguan orang tua tersebut gitu, Nurse? Apalagi Nurse juga sebagai orang tua juga Betul kan betul gitu, betul, Nurse. heeh. Ya jadi, keraguan itu pasti ada dan penting untuk ada. Jadi Mhm, kenapa ada muncul kekhawatiran, berarti itu mulai dari, mmm, munculnya pasti dari rasa kasih sayang ke iya anak gitu bener, kan. Jadi, mhm, memang, even siapapun ya, mhm, seorang ibu apalagi ya yang mau meninggalkan anaknya sebentar, itu langsung iya khawatir, mau ke khawatir, kamar mandi juga kadang iya khawatir ya, khawatir, "Ini aman nggak ya?" iya Gitu kan, gitu, Nurse. apa namanya, jadi itu, hal yang memang terjadi dan sewajarnya Mmm, terjadi gitu, tapi bisa kita mhm, kontrol dan, tadi ya, kalau berbicara kekhawatiran ini kan erat kaitannya dengan, orang tua bekerja, mhm terlebih mhm, mungkinnya ibu ya yang iya, biasanya akan menjadi salah satu, yang paling sering dibahas nih kalau dalam mmm, pengasuhan anak. Walaupun ya bapak-bapak juga harus iya, ikut ya untuk heeh, harus pengasuhan turut anak andil. gitu. Nah, tapi terbukti dari Mmm, angka pekerja perempuan yang mhm, resign setelah anak lahir di tahun mhm, pertama itu sangat tinggi di Indonesia. oh, Sangat tinggi di kota-kota besar, Jakarta Selatan juga tinggi gitu, mhm, Jakarta lah gitu ya, itu sangat mhm, tinggi dan itu, menunjukkan bahwa ternyata kekhawatiran orang tuanya itu ujungnya adalah, solusinya aku resign iya, mhm. gitu. Jadi berarti kan Nggak ada pilihan lain gitu ya? betul, pilihannya terbatas gitu. Mhm, Nah, ketika itu terjadi maka, menurutku penting untuk adanya, eee, stakeholder-stakeholder lain atau, support system yang lain yang mungkin untuk ibu-ibu yang atau parents yang tidak mhm, punya pilihan banyak, itu mhm, dia bisa memilih pilihan yang tepat mhm, gitu. Salah satunya menurutku daycare. daycare, Daycare itu menjadi salah satu tempat yang bisa sangat membantu dan, apa namanya, menunjang, mmm, tumbuh kembang anak gitu. mmm, Jadi, membantu orang tua untuk bekerja dengan mhm, aman, nyaman gitu mhm, ya, karena aku ngerasain di mhm, fase-fase bekerja dan anak di mhm, rumah gitu, iya, atau jauhlah dari anak gitu. Itu, mhm, fase-fase yang mungkin waktu sebelum punya anak tuh kita mungkin akan lebih bisa, fokusnya beda gitu ya saat mhm, bekerja, tapi begitu udah mulai punya anak, apalagi di tahun mhm pertama di mhm, mana kan seorang ibu setelah melahirkan itu punya banyak mhm, adaptasi ya dari hormonal, mhm, dan itu tuh nggak 100% langsung mhm, pulih 3 bulan setelah dia selesai cuti, terus dia langsung kembali seperti semula, nggak enggak seperti juga, itu gitu. Jadi ada fase-fase yang mhm, dia harus lalui dan mhm itu mhm, nggak sebulan 2 bulan gitu, tahunan fase-fase itu sampai oh, dia mhm, bisa kembali ke, tubuh yang semula gitu. mhm, Makanya jadinya apa namanya, normal terjadi dan, dan kebutuhan itu ada dan mhm, itu, penting untuk, apa ya, disediakan, difasilitasi entah itu mhm, oleh negara atau misalnya, mhm, oleh, tenaga-tenaga, profesional yang mhm, memberikan, fasilitas itu iya, gitu. Itu penting sih buat penting banget menurutku, tuh nih, Nurse. mhm. Nah, kemudian juga ngomongin daycare juga nih, Nurse. Sebenarnya kayak banyak banget stigma-stigma tentang daycare ini Mhm gitu, mhm. Nurse. Dan kami ada ngumpulin beberapa Mhm stigma, mhm. boleh banget nih nanti, Nurse untuk, gimana pandangannya dan komentarnya terkait ini gitu. Nah, pertama itu ada daycare itu tempat titip anak karena orang tua sibuk kerja. Gimana Oke. itu, Nurse? Nah, sibuk kalau menurutku sih, sibuk itu
Eee, nggak bisa dibilang, hanya orang tua bekerja yang Mhm. sibuk ya, orang tua di rumah pun sibuk ya, itu, apa namanya, jadi aku melalui, Mhm. fase-fase misalnya bekerja sebelum Mhm. menikah, bekerja setelah menikah dan belum Mhm. punya anak, terus, hamil sambil Mhm. bekerja gitu, terus habis itu fase cuti melahirkan, Mhm. terus kembali bekerja lagi setelah punya anak, aku mengalami juga sampai Mhm. akhirnya aku, memutuskan resign. Dan Mhm. aku tuh kerjanya dibilang shift ya, Mhm. karena Mhm. perawat klinis anak, di ruangan intensif NICU gitu, Mhm. jadi benar-benar shift dan memang, apa namanya, Mhm. ketat gitu, Mhm. pekerjaan yang menurutku cukup ketat gitu. Jadi Mhm. di semua fase Mhm. itu sibuk, even pas aku setelah resign itu di rumah juga sibuk, Ada ada aja aja pre proyeknya iya, ada aja, jadi, apa namanya, mungkin apa namanya, karena otak perempuan sudah Mhm. terbiasa untuk, mungkin me-manage gitu ya, mungkin Mhm. ada kelebihan di situ. Jadi kita tuh memang terbiasa untuk, apa namanya, me-manage gitu. Mhm. Jadi, apalagi kalau udah ada anak, Mhm. misalnya makan Mhm. anak, ibu di rumah pun pasti tuh Mhm. sibuk, sibuk masak, sibuk, misalnya, Ngurus ngurus rumah. rumah gitu kan. Apalagi, Mhm. menerapkan gentle parenting misalnya, jadi kayak harus regulasi emosi juga Iya, gitu kan. heeh. Itu regulasi emosi ke Mhm. anak dengan ke klien Mhm. itu jauh sih Put, lebih Iya, susah ke anak, udah susah. aku valid sih itu. Jadi kayak, apa namanya itu, Mhm. bahkan ada yang mengatakan bahwa ibu yang di rumah, Mhm. jadi ada sebuah, Tingkat 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 stresnya itu lebih tinggi oh lebih tinggi ya Nurse? dibanding, Oh. ibu-ibu bekerja, gitu. Oh, Karena memang, apa ya, challenging challenging banget, banget di mhm. rumah itu, gitu. Jadi, apa namanya, jadi kalau dibilang sibuk, enggak juga sih, semua ibu-ibu sih sibuk Kayak di ada dunia aja ini. mereka. Iya bener, bener Bener bener. bener. Tanya Oke. deh sama, Ibu Nikita Willy atau Mhm. Ibu, Mama Gigi, pasti sibuk juga gitu Sama-sama kan. sibuk ya? Iya, Wi apapun pekerjaannya, mhm. apapun yang dilakukan, pasti biasanya sibuk. Jadi nggak Mhm. hanya ibu bekerja sih menurutku yang sibuk dan Mhm. menjadi alasan anaknya di daycare karena sibuk gitu, itu, menurutku sih, enggak. Tapi mungkin menjadi, daycare menjadi, salah satu tempat ketika ibu bekerja harus jauh dari anak, mungkin Mhm. bisa jadi gitu, dititipkan di daycare. Tapi kalau untuk sibuk sih kayaknya Mhm. semua sibuk. Sibuk, punya aktivitas gitu ya, Iya. Nurse. Oke, ada stigma kedua kita lanjut, Nurse, gitu. Mhm, Anak di daycare kurang diperhatikan dan nggak dapat kasih sayang. Itu valid apa mmm, enggak gitu, Nurse? oke. Nah, kalau ngomongin kasih sayang, kita tuh nggak bisa sih menurutku ya, kita tuh nggak bisa, menilai dari tempatnya. Oh, mhm. Mhm. Karena kasih sayang itu, bukan berdasarkan tempat gitu. Kasih sayang dimanapun bisa diberikan. Mhm. Tapi, tergantung dari siapa yang memberikan kasih sayangnya gitu kan. Mmm. Berarti kalau dalam konteksnya anak yang membutuhkan kasih sayang, ya berarti orang-orang di sekelilingnya, ring Mhm. satunya anak-anak, apakah bisa nih memberikan kasih sayang? Mhm. Ya Mhm. itu walaupun dia di rumah misalnya atau di sekolah Mhm. atau di daycare atau Mhm. di, apa, di ruang publik terbuka lainnya misalnya gitu. Tapi kalau dia tidak punya ring satu orang dewasa yang memberikan kasih sayang yang cukup untuk dia, ya dia Mhm. tidak akan dapat kasih sayang gitu. Jadi bukan Mmm. masalah dia di daycare atau dia dititipin ke tetangga atau Mhm. misalnya dia, apa, orang tuanya bekerja, anaknya dititipin ke anggota keluarga lain, Mhm. terus dia jadi tidak dapat kasih sayang, Mmm. menurutku enggak. Kasih sayang itu tetap bisa diberikan, Mhm. karena kalau dibilang kita balik nih, apakah anak-anak yang di luar daycare pasti mendapatkan Pasti kasih dong, sayang? nggak ada Kan juga, nggak ada jaminannya jaminan juga gitu. mhm. Jadi, Mhm. apa namanya, di mana pun anak-anak bisa mendapatkan kasih sayang dan anak pun bisa mendapatkan, apa namanya, karena dia populasi rentan Mhm. ya, di mana pun anak-anak itu juga bisa mendapatkan kekerasan dalam Kekerasan. bentuk apapun ya. Jadi Mhm. di sekolah pun bisa, di rumah pun bisa, Mhm. bahkan dengan orang terdekat Terdekat anggota mhm. keluarganya pun Ada ada kasusnya kemungkinan gitu gitu. ya, Mas, mhm. Di rumah dengan neni pun ada Mhm. kasus-kasusnya banyak, di Iya. daycare pun ada. Aku Mhm. juga, mau bilang begitu. Jadi di Mhm. semua tempat itu anak Ada tetap jadi mmm, tetap jadi, populasi rentan dan punya kemungkinan itu. Kriminalitas kemungkinan. kan terjadi karena niat Iya pelakunya, iya. bukan karena tempat Iya, gitu kan, gitu. mhm. Jadi, itu salah satunya yang menurutku, kurang valid sih kalau dibilang di daycare tidak dapat kasih sayang. Daycare yang seperti apa dulu Mmm, gitu. iya. Sama kayak misalnya ada Mhm.
suster atau neni yang ternyata bisa memberikan kasih sayang kok, jadi Mhm, yang seperti apa dulu nih, gitu. mmm, oke. Oke, stigma yang ketiga nih, Mhm. Nurse. Di daycare anak jadi gampang sakit karena ketemu banyak anak lainnya, gimana tuh, Nurse? Oke, ini bisa dibilang sebagiannya valid Valid, valid, oke. karena memang, kita bahas dulu deh anak. Anak Mhm, itu memang kan tadi ya, anak itu bukan, miniatur orang mhm, dewasa. Anak itu lagi bertumbuh dan berkembang, mhm, termasuk dia sedang membangun imunitas tubuhnya. mhm mhm, Jadi, dia nggak seperti kita yang mungkin imunitas kita udah lumayan lebih kuat ya, karena mhm. kita udah bertemu dengan berbagai macam Oh, kuman, iya. virus, bakteri, dan sebagainya. Anak-anak kan baru lahir, baru Mhm, baru hidup beberapa bulan, mhm, beberapa tahun misalnya gitu. mhm, Jadi, dia masih butuh mengembangkan itu. Makanya ada mhm, jadwal imunisasi, ada jadwal mhm, vaksin, itu dalam rangka untuk meningkatkan imunitas anak, mhm mhm. gitu. Nah, kalau dibilang, anak rentan sakit, betul betul. Mmm, Tapi nggak cuma di daycare iya di sebenarnya, oh nggak cuma balik lagi kayak tadi ya, mhm, di sekolah pun rentan sakit, mmm, di rumah pun main sama teman bisa ketularan teman batuk pilek bisa, gitu. mmm, Jadi, dan memang mereka melalui fase itu, harus melalui fase itu. mmm, Jadi, fase-fase itu di mana mereka mengenal kuman, mengenal mmm. bakteri, Supaya apa tuh, Nurse? supaya imunitas terbentuk, gitu. Tapi Oh, dalam tanda kutip harus, apa namanya, ada batasannya ya. Jadi kalau heeh. ada anak cacar yang jangan disodorin ke anak kita juga ya, "Ayo kamu main sama temen yang cacar," ya nggak gitu juga gitu Oh, ya. Jadi ada batasan mhm, kapan sih anak ini masih dibilang tahap, mmm, pengenalan sakit yang pengenalan mhm imunitas mhm. sama sakit yang perlu intervensi medis Oh, gitu. Jadi mhm, ada batasan itu. Nah, jadi menurutku kalau orang tua mau cari daycare itu mhm, perlu ditanyakan tuh ada nggak sih yang, bisa punya pengambilan keputusan dan ada, yang punya kompetensi nggak sih di situ, karena itu oh, menurutku penting. penting Tadi karena banget, nggak dinafikan sih di mhm, daycare memang terjadi tuh pingpong sakit ya, jadi satu pilek, besok mmm, semua pilek, itu terjadi gitu oh, ya. Karena kan di daycare ini kan sebagai pengganti rumah ya, mhm jadi mhm, mereka akan close contact mmm, lama dalam mhm, waktu yang lebih dari 6 iya jam gitu bermain kan, bersama juga bermain gitu, bersama, tidur bersama gitu mhm, kan. Jadi memang tidak bisa dinafikan, tapi perlu adanya regulasi itu mhm, aku setuju mhm, gitu. Jadi kalau di Little Champ Daycare sendiri, mhm. ada regulasi Oh SOP ada, heeh, sakit, kapan anak harus pulang, kapan mhm, anak harus di ruangan isolasi misalnya, mhm, atau, kapan anak itu masih diperbolehkan ke daycare dengan pemantauan khusus mhm gitu. mhm, Dan karena kita juga punya tenaga profesional kesehatan, ada nurse, ada, bidan juga yang bergantian gitu dan, mhm, untuk saat ini kan yang full time saya nih. mmm, Jadi pengambilan keputusan itu bisa, dilakukan oleh tenaga profesional, jadi mhm. bukan oleh, caregiver gitu, Oh tapi oke, caregiver bisa mengkonsultasikannya gitu. Jadi, mhm, kalau dibilang anak di daycare sakit, di tahun pertamanya itu mhm. ada riset yang bilang 8 sampai 12 kali lebih sering sakit lebih sering Daripada sakit, mhm. mmm, Oh, bukan lebih sering sakit, maaf, akan 8 sampai 12 kali bisa pilek, batuk oh, pilek, bapil heeh, yang paling biasa itu kan ya mhm, bukan paling biasa, common cold itu kan paling mhm. sering ya terjadi Iya, di heeh, anak-anak. Itu mungkin dibanding dengan anak yang lebih sering di rumah, dia akan lebih sering. Tapi di mmm. tahun kedua imunitasnya jauh lebih tinggi terbentuk, Oh, anak yang ada di anak-anak yang di daycare. daycare. Jadi Oh, imunitas sebenarnya kalau dibilang, "Wah mhm, harus takut nggak sih dengan ini?" mhm, Kalau mama, papa, parents bisa memastikan daycare-nya itu punya regulasi yang ketat, menurutku tidak perlu khawatir, mhm, gitu. oh, Karena terbukti di tahun kedua. Oke kalau kita nggak ambil contoh daycare ya, kita mhm, ambil contoh waktu kita kecil aja deh, Put. mhm. Kita kan apalagi kita kan sama-sama dari Padang Iya, nih, betul. mungkin, parents mungkin kalau yang orang Padang tahu tabe kan Iya, ya, masa tabe itu kecil kayak lebih kolam mhm, gitu, di Jakarta juga banyak Put, tapi di heeh. kali biasanya anak-anak tuh, di Oh, kali ada mhm, tuh yang main, mandi, loncat-loncatan. loncat-loncat, terus atau misalnya main layangan, pokoknya main yang mereka Mhm, itu tuh terpapar kuman bakteri sangat tinggi, heeh heeh, gitu. Nah, iya, ya, aku nggak bisa bilang semuanya sehat-sehat aja sih, mhm, pasti aja ada yang nggak cocok atau mhm, ternyata memang lagi ada bakteri yang mhm, ternyata nggak boleh ada di situ mhm, dan ternyata masuk, ya tetap ada aja sih yang diare dan lain sebagainya. mhm, Tapi proses itu, di luar tadi ya, di luar kasus-kasus medis yang butuh mhm, intervensi khusus, anak itu sambil sembari membangun, imunitas imunitas, diri gitu. Nah, oh. kalau dulu kan mungkin kalau dalam tanda kutip "tabe" itu masih masih alami Iya, sih masih menurutku, alami, masih masih kayak, alami, oke, masih betul bersih betul, gitu ya, heeh, Nurse, belum ada sampah gitu kan. Ya mhm, kalau di kali seperti itu kan udah iya, mulai. Nah,
anak di mana lagi nih bisa terpaparnya kuman-kuman yang Mhm. dalam tanda kutip "baik" nih untuk Iya, dia gitu kan. mhm. Jadi, wajar sih menurutku orang tua zaman sekarang lebih selektif lagi Selektif, anaknya, jangan ini untuk ya, main jangan ke main di mana sini yang jangan masih main di ada sini dibatasi gitu. gitu ya? Apalagi kita habis pandemi kan Iya, ya gitu kan. heeh. Jadi kayak, apa namanya, si kuman-kuman juga Iya di ma berkembang biaknya dengan sangat pesat gitu. Jadi, mhm, apa namanya, kita sebagai orang tua juga wajar menurutku untuk, mhm, selektif gitu. Tapi di beberapa case mhm, menurutku daycare atau ya daycare itu lingkungan yang bisa dikontrol. mhm, Karena kan di dalam terus kalau misalnya tadi ya, kalau ada tenaga profesional yang bisa mengambil keputusan, mhm, mhm. ini harus pulang segera, ini direkomendasikan untuk istirahat di rumah dulu. Nah, Oh, itu bisa dikontrol, walaupun mhm, tidak membuat 100% anak tidak sakit di daycare juga enggak. Karena heeh, memang sakit ya itu wajar, dalam tanda kutip, "wajar" di beberapa kondisi gitu. mhm. Jadi, sebagian aku setuju, tapi, bisa dikontrol, Oke. gitu. Sedikit sih Nars, tadi aku juga tertarik, Mmm, berarti kalau di Little Champ Daycare kalau mhm, ada anak yang sakit, berarti, kalau dia ada kategorinya nah sakitnya tuh kayak, suhunya di berapa gitu dan mhm wajib mhm. dijemput sama orang tuanya. Kalau di Little Champ gimana tuh Nars? Iya, jadi di Mmm, Tercem Daycare itu tadi ya karena POV aku sebagai orang tua dan juga ada POV profesionalnya mhm, sebagai nurse, klinis gitu, punya pengalaman nurse klinis. Jadi, kita punya mhm, SOP khusus anak sakit mhm, dan juga, caregiver kita itu melalui proses training, tentang pertolongan pertama. Jadi mhm, kalau misalnya jadi dites tuh caregiver kita, kalau anak kejang apa sih yang harus dilakukan, dan itu materi-materi pertolongan pertama itu mhm. juga disampaikan oleh, nurse-nurse expert Oh yang dari ahlinya heeh, gitu ya bidan Nars? dan nurse dari, expertnya Little Champ Daycare dan, teman-teman caregiver itu diberikan, pengetahuan itu. Jadi Mhm, untuk pertolongan pertama itu mereka punya basic-nya. Jadi mhm, misalnya kalau anak jatuh memar, apa yang dilakukan? mmm, Nah, terus kalau misalnya tadi anak demam, cara mengukur suhunya gimana? mhm, Terus suhu berapa sih yang harus mulai diberikan, obat parasetamol misalnya, atau suhu berapa yang, dikategorikan demam, dan harus dijemput segera, harus diinfokan segera urgent. Jadi mmm. jadi kalau info ke orang tua itu telepon sifatnya, Oh, bukan WhatsApp gitu. mmm. Jadi ada tuh SOP khususnya dan juga ada SOP-SOP tentang kalau di daycare anak baru datang cek suhu. Oh, Heeh, dicek cek dulu suhu sebelum betul, masuk ya, heeh. Nars? Kalau Oh, ternyata suhunya dari awal sudah di atas sekian, 38 biasanya mhm, 38, itu sarankan untuk pulang, oh, dirumahkan. di rumah, Tapi oh, kalau dia sakitnya di daycare, itu punya SOP khusus lagi. Jadi mhm, nanti akan ada mekanisme ruang isolasi mhm, sampai orang tuanya bisa menjemput, gitu. mmm, Jadi itu yang kami coba kontrol mhm, walaupun nggak memungkiri juga sih Put, tetap mhm, terjadi, mhm. tapi jauh bisa lebih terkontrol, Iya sih, betul gitu. betul, Jadi, setuju. beberapa ada yang batuk pilek tanpa demam pun, nah Mhm, itu kita bisa mengeluarkan rekomendasi. Jadi mhm, kalau dari TCM Daycare, kalau dinilai batuk pileknya ternyata, dalam tanda kutip tidak aman mhm, untuk, tetap berada di daycare, mhm, apalagi kalau dia sampai mungkin tidak jadi istirahat, karena kan mhm, kalau lagi sakit butuh istirahat tuh. iya, Nah itu direkomendasikan untuk pulang dan mhm. menariknya di Little Daycare ada garansi penggantian hari. Oh, oh Kalau iya, sakit lebih dari 3 hari dan ada keterangan dari fasilitas mmm, kesehatan mhm, atau klinik. oh, Jadi kalau ada keterangan, anaknya memang sakit nih, mhm, biasanya lebih dari 3 hari, kita ada, metode penggantian hari. Jadi tidak mmm, rugi oh iya, gitu, betul betul, parents-nya jadi nggak oh rugi. iya, Kecuali kalau ke luar negeri mmm, ya, oh, itu nggak bisa diganti. oke, Ikut mama papa misalnya itu mmm. nggak bisa diganti, Oke, menarik menarik, gitu. Nars. Oke, kita masuk ke stigma yang keempat terakhir nih, Nars, Oke. itu. Lebih baik diasuh sendiri oleh keluarga daripada masuk daycare. Nah, kalau ini, kalau backstory, kalau Mmm, ditanya aku setuju apa enggak, aku sih setuju-setuju aja dengan, mhm, keluarga ya, lebih baik karena mhm. karena aku sendiri dulu termasuk yang dibesarkan oleh nenek dan tanteku, Heeh gitu. heeh. Jadi jauh dari orang tua gitu, jadi jauh dari, orang tuaku gitu dan aku nyaman, dibilang nyaman, nyaman, aku Mmm, bisa bertumbuh dan berkembang, bisa. mhm, Tapi aku menyadari juga nggak semua punya privilege itu. Karena mhm, misalnya kayak, nenekku punya tanteku, nenekku juga masih ada kakekku waktu itu, mhm, waktu mengasuhku. Jadi kayak ada tante juga, ada 2 tantenya gitu. Jadi, mhm, apa namanya, lingkungan sangat support untuk itu untuk itu ya, untuk Nars, itu. Memungkinkan untuk saling bergantian, mhm, karena
bermain dengan anak Mhm, dan mengasuh anak itu sesuatu hal yang berbeda gitu. Mengasuh mhm. itu kan kita harus, Dari dari kebutuhan dasar, mmm, kasih sayang, belum mhm. harus happy face gitu Iya. kan, gitu. Belum harus, tenang kalau dia misalnya sedang tantrum, Terantem. ada banyak pemicu stresornya juga gitu. Mmm, Jadi tadi nggak semua orang, nggak semua parents itu punya privilege keluarganya bisa dititipkan mhm, anaknya mhm, gitu. Jadi, menurutku parents juga harus bisa tuh, mengukur, kira-kira bisa nggak ya misalnya kalau, oh masih ada orang tua nih yang, bersedia, pertama harus bersedia mhm. dan, kita rasa mampu. Kadang ada yang bersedia tapi Nggak kalau dilihat mampu, kita nggak tega heeh. gitu, malah jadinya 2 populasi rentan hidup bersama gitu kan. Iya iya iya. Itu juga berarti kita menzolimi tuh kan, menzolimi Mhm, orang tua orang kita dan tua, anak kita gitu. Menurutku seperti itu. Tapi kan biasanya ya asas kekeluargaan di Indonesia ini sangat kuat ya iya Put, karena betul. kita hidup di apa namanya, di kultur yang memang biasa tuh nitipin anak ke Mhm, tetangga misalnya atau, nitipin anak tadi ke orang tua kayak gitu. Tapi menurutku harus di-assess dulu. Bukan berarti nggak boleh, bukan berarti itu buruk, itu pasti membuat orang tua tenang, karena kan kalau mhm, keluarga itu lebih seringnya itu terasa lebih iya, gampang, karena udah udah tahu gitu, kenal udah juga, kenal dan apalagi kalau orang tua kita yang juga membesarkan kita gitu kan, mhm, trust-nya pasti sangat, tinggi gitu mmm, dibanding kita harus mencari orang baru yang kita harus, asesmen dulu gitu mmm, kan. Nah, tapi ingat kejadian kekerasan pada anak atau, nggak hanya kekerasan ya, misalnya tidak memberikan kasih sayang yang utuh, itu tidak hanya terjadi di yang dilakukan oleh orang-orang luar, orang-orang oh, terdekat, misalnya, paman, paman, mhm, tante, atau ada juga kan kasusnya ayah tiri, ayah ayah tiri, kandung juga ada heeh, yang melakukan kekerasan. Nah itu contoh-contoh yang mungkin tidak punya privilege itu gitu, tidak punya mmm, privilege, mungkin hal itu terjadi karena ya ternyata orang-orang dewasa di sekitar dia yang dititipin itu juga mungkin sedang punya masalah-masalah lain yang tidak mhm, siap nih untuk melakukan pemberian, kasih sayang kasih kepada sayang anak kepada itu anak gitu. itu Jadi, ya, mhm, penting banget untuk di-assess dan, apa namanya, dan mengasuh anak itu kan, apa namanya, nggak bisa saklek gitu ya, mhm, harus lihat respon anak kayak gitu dan mhm, pastikan juga, kita nggak salah pilih nih untuk menitipkan kalau bukan memang orang tuanya gitu. mhm. Jadi menurutku, stigmanya untuk, apa tadi, redaksionalnya? Lebih baik diasuh, Keluarga ya, keluarga sama enggak menurutku sih kalau ada privilege itu boleh digunakan, mhm, tapi kalau saranku untuk situasi-situasi tertentu, anak tuh kalau ke keluarga tuh kayaknya lebih have fun pas iya, main, heeh, pas ada acara ngumpul bareng, kayak mhm, gitu-gitu. jadi nggak ada beban membebankan Iya gitu ya betul, Nars, walaupun ya pasti, mungkin ada juga yang kakek neneknya, "Ya Allah sama nenek sendiri," gitu kan, misalnya masih mau untuk, misalnya bantu-bantu yang sifatnya activity dan ternyata mampu, ya nggak apa-apa juga karena mhm, dalam proses pemberian kebutuhan dasar misalnya mandiin, kasih mhm, makan itu bonding-nya sangat tinggi, iya, bonding ke anaknya itu sangat tinggi. Jadi, apa namanya, pastikan minimal mhm, parents bisa menganalisa apa saja yang, kira-kira penting untuk, mmm, memunculkan trust, even itu ke keluarga sendiri gitu. mhm, Gitu, apakah siap untuk mengasuh anak kita gitu kan, mhm, anak juga kan rentang usianya mhm, panjang ya, iya, banyak gitu ya, heeh. jadi disesuaikan gitu. Jadi kayak memang perlu nggak hanya di daycare aja nih kita asesmennya gitu ya Nurs, tapi ke, Betul, eee, mhm, keluarga mungkin iya ART gitu ya, kita betul, juga perlu ada mhm, penilaian-penilaian betul gitu ya betul Nurs. sekali dan menurutku yang paling penting juga adalah parents punya kontrol penuh Oh, gitu, heeh. kontrol penuh Biar walaupun apa gitu tidak Nurs? karena, mungkin ini value ya karena, Mhm, mmm, ketika menurutku salah satu yang membuat orang tua bisa tenang dalam mmm, bekerja ketika memang, eee, dia bisa punya kontrol penuh terhadap anaknya, kontrol itu nggak harus selalu ada di anak. mhm, Misalnya tetap bekerja nih, tapi parents tahu, "Oh hari ini anakku makannya habis, oh hari ini anakku bisa berdiri pertama kali." Nah oh, hal-hal kayak gitu tuh parents tahu dan, mhm, misalnya kalau misalnya kayak makannya hari ini kurang gitu misalnya. Nah kayak difotoin betul, gitu ya jadi Nurs? parents tuh bisa mama papanya tuh bisa tahu dan mungkin Eee, menjadi, individu yang include di dalam tumbuh kembang anaknya gitu. Jadi Mhm, bukan
terpisah, ya anaknya Iya, tumbuh sendiri, ibunya juga tumbuh sendiri, nggak kayak gitu iya, kan, gitu. Jadi menurutku ini value, tapi mungkin ada yang setuju, ada yang enggak, mhm, tapi kalau menurutku sebagai, parents itu value-nya itu. Jadi, mhm mhm. apa namanya, bisa mengontrol gitu, dan, anak itu, apa namanya, tetap bonding dengan kita, itu penting sih Mmm, menurutku, oke oke gitu. oke, menarik menarik sih, Nurs. Oke, nah juga yang terkait ya mungkin, daycare, kita ngomongin Mhm, daycare juga gitu, Nurs, kan, kita perlu yang tadi namanya, asesmen segala macam, kita harus, melakukan penilaian gitu ya, Nurs. Nah mmm. kira-kira, apa sih kriteria daycare yang, tempatnya bisa untuk anak kita untuk tumbuh kembang gitu, Nurs? Oke, nah itu menarik Put, karena, Mhm, sebenarnya, eee, daycare itu kan udah banyak ya, bukan mmm, banyak sih dalam tanda kutip sih sebenarnya masih kurang ya di, Indonesia dengan jumlah dengan jumlah anaknya penduduk gitu dan anak semua jumlah Indonesia. pekerja perempuannya Mhm, gitu. Daycare udah lumayan banyak, heeh, tapi, apa namanya, harus ditopang juga dengan misalnya regulasi dari mmm, pemerintah, ditopang juga dengan adanya, standarisasi gitu. Jadi mhm. karena apa? Karena penting, karena, mengumpulkan anak-anak di satu tempat area yang sama itu, ada banyak kriteria yang harus, terstandar gitu. Karena kan Mmm, ini anak-anak kan gitu. iya, heeh. Kalau tidak terstandar bisa jadi justru membahayakan gitu. Mmm, Jadi kalau menurutku, salah satu yang pertama, daycare itu harus, punya izin, yang oh pertama ya, izin. dia punya izin, Izinnya dari mana aja tuh, Nurs? lisensi. Mhm. Nah karena regulasi juga memang, belum ada satu badan khusus ya untuk Menaungi bener-bener, daycare itu mhm, kemana gitu induknya. mhm, Jadi kalau kita lihat tuh memang, dari Kemen PPA ada, dari Kemendikbud ada, mhm, dari, apa nih namanya, Kemensos ada gitu. Jadi mereka masih saling bekerja sama kalau aku lihat secara POV, dari, eee, founder daycare tuh kayak gitu. Jadi kalau sharing sama teman-teman founder daycare itu, kadang tuh kita kan aku juga sambil nanya-nanya yang kayak yang udah daycare udah udah lumayan maju dan berpengalaman lain juga ya, Nurs, sebagainya heeh. gitu, memang beda tuh izin daycare, izin preschool, izin Mhm, PAUD itu berbeda tuh. Nah mhm, daycare ini sendiri, langkah awal biasanya minimal dia punya izin yayasan. Izin mhm, yayasan dan juga dia punya, mhm. NIB tuh untuk tempat penitipan anak. Nah, Oh, setelah itu dalam jangka waktu tertentu mungkin bisa diajukan izin-izin ke mhm. Kemensos atau Kemendikbud atau Kemen PPA karena masing-masing punya kayak Kemen PPA nih misalnya yang aku tahu Kemen PPA tuh punya kriteria, predikat, kayak Oh, predikat, "Ini daycare ramah anak loh," gitu. Nah, itu oh, nanti di-asesmen, dia datang, terus dites, mhm, dilihat fasilitasnya dari rasio, lahan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa jadi salah satu, apa namanya, pilihan yang tepat mmm, juga gitu. Tapi mhm mungkin itu biasanya untuk daycare-daycare yang sudah besar, karena mhm, untuk bisa di-asesmen kan sudah harus ada batasan operasionalnya sekian, mhm terus kayak mhm, jumlah anak sekian gitu. Jadi minimal mama papa pastikan, daycare-nya sedang menempuh ke sana gitu. Tapi kalau ah, izin awal yayasan, izin Kemenkumham itu itu wajib ada pen sih dari oke awal itu yang itu. terpenting Itu berarti ya, yang Nurs? terpenting. Yang kedua sih lebih ke keamanan, kenyamanan anak, keselamatan dan kebersihan ya. Itu environment lah. Jadi Mhm, child, friendly gitu. Jadi mhm. apa namanya, misalnya sudut-sudutnya apakah diamankan tuh sudut-sudut dinding, karena kan Mmm, anak tuh iya, lari-larian gitu suka kan. kepentul atau Iya, gimana yang gitu. sederhana gitu kayak colokan apakah diamankan, Mhm. terus, apa nih namanya, eee, apakah ada playmate khusus anak yang Oh, iya, terstandar heeh heeh. gitu. Terus juga, ruangan-ruangan, apa ada ruang indoor-nya, apakah ruang tidur dan ruang makan terpisah, kayak gitu, itu perlu, Mmm, dilihat juga. Dan, mhm. pastikan juga, kalau bisa juga anaknya udah, apa, anak ikut visit nih sama orang tua gitu, Oh, sambil ngeliat-lihat, sambil ditanyakan juga anaknya senang tidak di daycare gitu. Jadi itu juga salah satu poin penting mhm. supaya melibatkan anak kayak gitu. Jadi Itu harus ada mhm, persetujuan karena anak kan itu juga kan melibatkan kenyamanan dia iya, gitu heeh. kan, gitu. Walaupun ya mungkin, apa namanya, bisa dibantu dari sebelum ke daycare Mhm. mama papanya udah Oh, sounding dijelasin, nih, udah sounding mhm. dulu Mmm, gitu. Jadi, perlu adanya itu, mhm. tadi kenyamanan, keamanan, dan termasuk CCTV. Oh, CCTV access CCTV. itu sangat kalau menurut aku penting. Jadi kalau parents mau cari, daycare, Daycare, itu heeh. wajib yang CCTV-nya memang full. Oh, Di diakses semua orang heeh, tua gitu? diakses orang tua, full time kapan pun orang tua mau akses. Karena itu salah satu bentuk keterbukaan, menurutku itu salah satu bentuk keterbukaan dan itu orang tua berhak tahu.
Orang tua mhm. berhak tahu keriuhan apa yang terjadi di Terjadi, daycare, anaknya lagi anaknya lagi ngapain ngapain, dan lagi itu bisa menjadi bukti. Jadi mhm, CCTV tidak hanya untuk Eee, pegawai daycare-nya aja, tapi mhm, bisa diakses orang tua. Karena mhm. kan ada juga tuh yang pakai CCTV tapi, kayak CCTV kantor, kalau ada Ah, kejadian maling baru dicek CCTV-nya gitu. oh Nah, iya, ini tuh enggak, jadi CCTV yang memang orang tua bisa cek. Nah, kapan aja kapan selama anaknya aja, di daycare betul, gitu ya? itu menurutku sangat penting. Karena itu faktor Mhm, keamanan pertama dan, mhm. faktor keterbukaan. Oh Karena iya, daycare yang baik itu dia sangat terbuka dengan orang mmm, tua, gitu. Jadi mhm. sangat terbuka ke orang tua dan sangat tertutup kepada Oh orang lain, oh, iya orang iya iya, asing gitu. mhm, Jadi cari daycare yang kalau lingkungannya tuh tertutup, ada akses kunci pintunya pas, terus nggak dari pagar itu ke pintu masuk mungkin ada jarak, jadi mmm, anaknya kalau lari nggak langsung ke jalan iya, raya misalnya gitu. Jadi, faktor-faktor kayak gitu penting untuk, mhm, dinilai. Kemudian mmm. caregiver, Oh, caregiver, heeh, eee, apakah tersertifikasi? Kalau mhm, tersertifikasi siapa nih yang, mengetes, siapa yang memberikan training kepada mhm, caregiver, itu mhm, boleh loh ditanyakan. mhm, Dan juga program ke caregiver-nya apa aja, misalnya kayak mmm, mengasuh anak kan level stresornya tinggi ya, iya, jadi heeh, kayak butuh kayak healing-nya ngapain nih iya, caregiver gitu, terus kayak mhm, apa yang fasilitas yang diberikan kepada caregiver sehingga mereka bisa tetap, mentalnya dalam kondisi yang mhm, prima stabil gitu, gitu, karena itu kan penting ya untuk mengasuh anak dengan mhm, kondisi kejiwaan yang stabil gitu. mhm, Jadi, hal seperti itu, perlu ditanyakan. Terus juga, nah menurutku mhm, yang masih jarang heeh. adalah asesmen tumbuh kembang anak, Oh, gitu. Nah, asesmen, menurutku daycare ini kenapa penting untuk mengadakan stimulasi tumbuh kembang, mhm, karena daycare itu bisa jadi anak 12 jam ada di daycare. mmm, Bayangkan 12 jam itu adalah waktu mereka explore, waktu mereka mhm, bermain yang mereka juga sambil harus tumbuh nih, mhm, tumbuh dan berkembang gitu. Jadi mhm, kalau parents cari daycare nih yang mhm, kira-kira bener-bener full day, biasa kan full day itu maksimal 12 jam ya iya, kalau heeh. daycare-daycare di Indonesia. Ada yang udah mulai ada night shift-nya gitu, tapi belum Oh, semua kayaknya ya dan mhm, masih jarang banget, tapi rata-rata 12 jam. Nah, pastikan daycare-nya punya, daily activity yang mhm, baik dan kalau bisa tuh ada pemantauan tumbuh kembang. Nah, mmm, jadi itu akan sangat membantu sih menurutku mhm, kepada, parents-parents-nya karena dengan adanya tadi ya, cek asesmen tumbuh kembang, terus stimulasi tumbuh kembang, dia jadi tidak hanya dalam tanda kutip penitipan anak aja, tapi mhm, juga membersamai anak mhm, menuju ke usia-usia tahapan usia-usia dia mmm, sampai dewasa gitu. mhm, Dan itu penting karena sebenarnya mhm, mom guilt atau, rasa bersalah parents atau mama ya biasanya itu mhm, saat meninggalkan anaknya bekerja, dia tidak mhm. bisa mendampingi anaknya untuk berkembang, untuk Oh, iya, tumbuh gitu. Sebenarnya kadang di situ. Nah, rasa bersalah itu, dan karena tadi ya balik lagi ke POV aku mhm, juga waktu mengonsep Little Champ Daycare, POV aku adalah mhm. keresahan sih Put, Sebagai karena seorang ibu ya, heeh, Nurse? seorang ibu dan seorang nurse, Mhm. aku cari daycare yang mana ya yang bisa juga aku juga pengen Ikut anakku nih terlibat dan heeh, tahu, betul, untuk mhm, terlibat dan tahu kalau kayak anakku tuh, targetnya harusnya umur segini udah bisa ini loh gitu kan, mhm, karena perawat anak jadi tahu gitu kan. Tapi mhm, kan kalau nggak mungkin kita nge-briefing, daycare tempat anakku dong mhm, harus gini-gini ya, kan nggak mungkin juga gitu. mhm, Jadi, kok kayaknya perlu nih ada daycare yang juga fokus di sana, di tumbuh mhm, kembang. Karena itu anak tuh tugas utamanya di usia-usia 5 tahun ke bawah mhm. ya bertumbuh dan berkembang gitu. Iya, Jadi kalau nggak heeh, difasilitasi, mhm. wasting time Iya gitu. iya iya, Padahal kan di 2 tahun pertama 70% otak terbentuk gitu terbentuk, dan jadi biasanya, penentu banget, merasa bersalah orang tua tuh di situ biasanya mhm, ya terkait, apa namanya, mmm, membersamai anaknya itu bisa berkembang yang tadinya bisa duduk jadi bisa jalan. Nah itu kan yang biasanya ada orang tua bikin jurnal mhm, sendiri. Nah itu di Touch America kita bantu bikin jurnalnya. Jadi kita bantu, kalau anaknya dari, baby nih di Little Champ Daycare itu kita akan ada journaling-nya. Jadi mhm, kayak anaknya misalnya pertama kali bisa nyusun balok 6 itu kapan, itu kita akan mmm, ada, catatannya tersendiri, ada jurnalnya dan itu bisa diakses orang tua. Jadi oh, rasa bersalah tadi orang tua, tidak bisa membersamai anaknya, tetap bisa diobati dengan mungkin pas dia lihat laporan harian, "Ih, hari ini ternyata dia bisa ngusun 6 kubus loh, ah, mau oh, coba dong di rumah." iya, Jadi parents-nya bisa
callback nih Iya, kayak, dan berdialog "Kamu" juga mungkin iya, sama punya anaknya punya gitu ya, topik Nurs. yang bisa dibicarakan, Mhm. "Tadi sudah bisa ya?" Kata Miss-nya, "Bisa nyusun balok ya? Coba Oh, dong mama mau lihat." Gitu. Jadi mmm, nggak miss gitu, walaupun mhm. mungkin pas sama mamahnya dia udah capek nggak mau main, Ah, tapi it's okay, mhm, bukan, apa namanya, bukan jadi masalah gitu, tapi mmm. justru, rasa senangnya itu nyampe. Iya, Kalau aku betul betul. seorang ibu sih seneng banget Seneng ya, banget. bisa dapet info-info seperti Mhm, itu, termasuk aku juga memasukkan di, laporan mhm, harian itu aku masukkan, keterangan ekstra. Jadi kadang mmm, kalau anak-anaknya biasanya yang udah 3 tahun ke atas yang udah bisa ngomong, itu, misalnya dia udah bonding sama Miss-nya, terus dia cerita ke mhm, Miss-nya tentang, "Hari ini aku sedih deh Miss, mhm, soalnya misalnya, kucing aku lagi mati, habis mmm, mati nih, kucing aku mhm, meninggal," misalnya mhm, dia bilang gitu, dan dia sedih, dia ngungkapin itu. Nah, mmm. dan hal-hal kayak gitu kan anak tuh kadang nggak bisa cerita Ya mungkin langsung langsung ke ke orang orang tua, dia tuanya, butuh timing yang tepat ya mungkin mmm, pas sama Miss dia lagi pengen cerita aja iya, gitu. Nah heeh. itu nanti dituliskan di sana Dan mungkin orang keterangan-keterangan tua bisa itu. memvalidasi dari di Betul, jadi, rumah "Oh gitu ya, Nurs. ternyata anakku kelihatan Mhm, tantrum hari ini karena mungkin karena ini ini loh," heeh gitu. Jadi, heeh. "Kamu sedih ya? Kamu lagi sedih Mmm, ya karena mhm. kucingnya mati?" Akhirnya dia bisa cerita gitu. Jadi Iya, heeh. itu hal-hal kecil yang sebenarnya itu POV aku sebagai orang tua yang aku takutin hilang saat aku Mhm, bekerja. iya, Sebenarnya itu yang, mhm, salah satu yang aku nih POV orang tua kayak, mau nggak ya dia cerita-cerita hal kayak gitu, gitu. mhm, Walaupun secara teori, secara riset, mhm. quality time itu nggak Nggak musti nggak harus heeh, nggak 24 jam, betul, nggak mhm, harus 24 jam, tetap bisa orang tua bekerja. Tapi kan yang namanya tadi di mhm, awal kekhawatiran itu ada gitu. Nah, mhm, aku mencoba, di Little Champ Daycare mhm, kami para expert mencoba memberikan akses-akses itu mhm, untuk anak supaya bisa, anaknya juga happy, mhm, ibunya tenang gitu. Jadi mhm, parents-nya tenang, anaknya happy gitu. Jadi mmm. 2 klien Mmm, gitu. betul. Terus kira-kira juga kurikulum itu juga penting nggak sih, Nurs, untuk, Mhm mhm. ada di suatu daycare gitu? Oke. Nah, kurikulum itu sebenarnya wajibnya memang preschool ya, untuk Ah, kurikulum pendidikan ya dalam mmm, tanda kutip. Tapi kalau di Little Champ Daycare kami juga mengembangkan, mmm, kurikulum tumbuh kembang karena mhm, kita memang, memfokuskan di, tumbuh kembang. mhm, Jadi kalau di Little Champ Daycare, kita apa namanya, menyusun kurikulum tumbuh kembang mhm, berdasarkan, asesmen, tumbuh kembang. Jadi ada mhm, formulir KPSP dan Denver 2 yang, mhm, menjadi tolak ukur mhm di setiap mhm, bulannya untuk anak-anak. Dan mmm, kalau menurutku di usia-usia tadi ya, usia-usia bertumbuh dan berkembang, wajib sih untuk sesuai dengan 2 formulir itu gitu. oh, Karena itu, sebagai arahan kita kan untuk arahan untuk apa namanya, anak kita ini dia dalam koridor yang tepat mmm, dan benar dan sesuai usia. Nah, kita bisa tahunya dari mana? Dari mmm, formulir itu, yang 2 mmm, itu kan. Nah, walaupun sebenarnya bisa nggak mhm, harus di daycare, ya di mhm, posyandu bisa, mhm, di dokter anak, di klinik, di rumah sakit itu bisa. Tapi mhm, kan, ketika, apa namanya, parents menitipkan anak di daycare, mhm, dengan adanya bantuan itu memutus waktu yang banyak dong, nggak perlu lagi nih, oh, mhm. untuk, apa namanya, misalnya karena kan posyandu juga kadang biasanya hari kerja Iya, gitu kan, jadi nggak bisa full memutus time itu, juga, makanya menurutku penting tuh untuk melihat apa aja sih kegiatan yang menunjang tumbuh kembang di sebuah daycare, apalagi mhm, kalau beneran sampai ada, apa namanya, asesmen tumbuh kembangnya itu sangat, mhm, kalau aku sebagai orang tua sih mhm, sangat akan, menjadi faktor penting untuk mmm, penentunya, oke, gitu. iya iya betul banget sih, Nurs, setuju juga untuk itu gitu. Nah, kalau di Little Champ sendiri gitu ya, Nurs, ya, kan banyak ya, daycare-daycare lainnya Mhm yang mungkin mhm. konsennya juga berbeda-beda gitu. Betul Nah, betul. terus kira-kira kayak apa yang jadi poin, pembeda dan keunggulan dari Little Champ Daycare gitu, Nurs? Nah, kalau dari Jam Daycare tadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk, meng-create, anak menjadi fokus utama kita. Mhm, Jadi, apa namanya, segala keputusan, segala, pengambilan, tadi ya pengambilan keputusan dan mmm, penyelesaian masalah mhm, itu kalau bisa harus berfokus di anaknya, gitu. mhm, Jadi kalau dari Jam Daycare tadi, karena kita, 3 bulan sampai dengan 5 tahun, mhm, kita, yang paling menurutku menjadi pembeda adalah kita punya kurikulum yang sesuai dengan, eee eee, tumbuh kembang anak sesuai mhm, usia, mhm, gitu. Dan, kurikulum tumbuh kembang ini memang dibuat,
langsung oleh, mhm, tim Little Champ Daycare. Jadi, mhm, memang mengadaptasi dari 2 formulir tumbuh kembang tadi mhm gitu. mhm, Tapi, apa namanya, mungkin daycare-daycare yang lain juga punya program serupa, tapi mungkin bukan menjadi fokus utama. Mungkin tadi ya, fokus utamanya mungkin ada yang di, mhm, poin-poin yang berbeda. Tapi menurutku untuk parents yang mungkin mhm, merasa butuh, "Kayaknya aku butuh deh yang, dengan stimulasi tumbuh kembang." Nah, itu mhm, Little Champ Daycare menjadi jawabannya, mhm, karena masih jarang banget pilihan soalnya terbaik gitu ya pilihan Nurse, terbaiknya mhm, gitu. Dan juga kami tadi ya komitmen untuk keterbukaan. mhm, Keterbukaan ke orang tua dari CCTV itu, kita full access, orang tua juga boleh, misalnya capture CCTV-nya, "Miss tadi kok, anakku kayaknya jatuh deh." mhm, Misal nggak lihat itu. Dan, terjadi mhm, itu boleh langsung komunikasikan ke mhm, kami dan itu WA-nya bisa, mhm, full di WA oleh orang tua dan, mhm, akan bisa saling berkomunikasi dengan, mhm, Miss-nya dan anaknya gitu. Jadi mhm, keterbukaan itu penting terbuka, dan kita memberikan, fasilitas mhm, itu. Dan kalau lingkungan sih, mhm, kita udah usahakan banget ya sesuai dengan standar Kemen PPA. Jadi kayak mhm, dari lahan, terus juga dari rasio mhm, baby dan mhm, rasio caregiver, kemudian juga dari, keamanan kita full playmate semuanya, terus juga semua colokan ada pelindung, area outdoor pun kita juga ada rumput sintetis jadi tidak langsung ke tanah langsung ke gitu ya, tanah, karena kan oh iya, lari-lari itu sangat di usia-usia itu iya, ya mhm, sangat-sangat, eee agak riskan gitu juga heeh, ya Nurse riskan ya? terjadi Mhm, gitu. Jadi itu. Nah, itu sih kira-kira mhm, pembeda-pembeda dan, caregiver kita tadi yang sudah mhm, sampai juga, caregiver kita juga in-house training-nya dengan expert kita sendiri. Jadi nggak pakai mhm, stakeholder luar, jadi memang yang, eee apa namanya, semangat kurikulumnya nyampe mhm ke mhm, caregiver, walaupun nanti kurikulum itu, yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan lain sebagainya adalah memang, expertnya, supervisornya, di mana itu oh, memang tenaga kesehatan profesional. Tapi mhm. untuk, semangat menurunkan, kurikulumnya itu ada di caregiver-nya, Oke oke gitu. oke. Terus kalau boleh tahu juga nih Nurse, untuk Little Champ Daycare sendiri, tadi kan Nurse bilang, setidaknya ada izin dari yayasan, ada Heeh izin heeh heeh, yayasan. Nah, mhm. kalau Little Champ Daycare sendiri itu, yayasannya apa gitu Nurse? Ya, jadi kalau di Little Daycare kita berada di bawah, Yayasan Rumah Berdaya namanya dan memang, apa namanya, yayasannya sudah berdiri dari 2016, sudah punya izin Kemenkumham Mhm. dan Yayasan Rumah Berdaya juga sudah memiliki, izin NIB-nya untuk tempat Oh, penitipan anak. mmm, Nah, kita juga akan selalu proses nih terkait nanti, setelah durasi khusus dan juga, kapasitas anak kita sudah mencapai target, mhm, kita akan coba juga ajukan ke Kemen PPA dan mmm, Kemendikbud mhm gitu untuk mhm. predikat-predikatnya Oh, iya iya, biar supaya kayak bisa diasesmen oleh mereka karena mereka punya, minimalnya kan mhm gitu. mhm. Kebetulan juga kita baru dari bulan November Oh tahun lalu iya, nih baru Put banget bukanya ya heeh, Nurse ya? tapi, Mhm, apa namanya, melihat, para orang tua di daycare yang lumayan terbantu itu mhm, sangat mhm. menjadi semangat juga sih Semangat untuk melanjutkan, mhm, value daycare, mhm. Little Chem Daycare Untuk gitu. terus tumbuh juga gitu ya Betul Nurse gitu betul ya, betul. oke oke menarik sih. Oke, nah kayaknya kita juga udah terlalu panjang banget nih Nurse, Mhm mhm mhm. ngomongnya, pada hari ini gitu. Nah mungkin terakhir, boleh Nurse, pesan untuk parents-parents, di rumah, betul nggak sih, daycare ini sebagai investasi untuk tumbuh kembang anak gitu Nurse? Gitu, nah benar, tadi, statement Putri itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Oh Jadi, oke, bisa jadi dia beneran bisa jadi tempat investasi tumbuh investasi kembang, bisa jadi ternyata tidak, gitu. Nah, mhm, tidak benar dan tidaknya itu dari mana? Dari gimana parents bisa menentukan daycare-nya di daycare-nya, mana gitu, atau, bisa menentukan di mana anakku akan tumbuh kembang selama aku bekerja gitu. Nah, itu parents yang tentukan, tapi yang aku bilang, bahwa, investasi tumbuh mhm, kembang itu penting di anak mhm, itu valid. mhm, Karena tadi ya otak anak berkembang di 2 tahun pertama 70%, mhm. kemampuan bahasa, attitude, value, semuanya itu bisa ditanamkan di usia tersebut gitu. Dan, apa namanya, untuk menunjang itu semua parents membutuhkan,
support system yang lainnya. Nah, Little Mhm. Champ Daycare siap hadir untuk Mhm. menjadi support system tersebut. Jadi, Mhm. bukan berarti anaknya yang harus adaptasi Mhm. aja di daycare, di Mhm. kita di Little Champ Daycare, tapi kita membuat lingkungan di mana anak beradaptasi dan kita pun beradaptasi untuk menjadi ring satunya Mhm anak-anak, mhm gitu. mhm. Jadi bukan hanya anaknya tuh yang Nggak berusaha effort untuk iya, sendiri effort ya, sendiri, mhm. tapi gimana kayak, biasanya tuh kalau ada anak yang dewan pertama tuh kita sampai tanya lagu kesukaannya, Mmm. makanan kesukaannya. Mhm Jadi mhm. supaya kita bisa lebih masuk tuh ke Heeh. anaknya. Jadi, detail-detail kecil seperti itu Mmm. kelihatan sepele, tapi itu Sepele tapi bisa, penting banget ya Nurse, untuk demi kenyamanan anak-anak anak gitu juga ya, heeh, heeh. gitu. Jadi itu, jadi pastikan parents, dalam pemilihan, tempat pengasuhan anak ini benar-benar, sesuai dengan value yang, papa mama punya dan juga, bisa, punya kepercayaan yang, tinggi gitu, karena Mhm. ini kan buat anak-anak ya gitu. Jadi Mhm. pastikan tadi, poin-poin penting yang tadi udah kita obrolin itu, Mhm. mungkin parents bisa tanyakan nih ke tempat-tempat atau, Mhm. calon-calon, tempat pengasuhan Mhm. anak yang mungkin parents sudah, Mhm. list nih List, gitu. Jadi heeh. jangan bingung nih kalau lagi visit ke Mhm. daycare kan biasanya ada Mhm. visit, itu mau nanya apa aja, nah Iya, bisa jadi nonton podcast kategori kita. heeh, kategori-kategorinya udah ada Betul, gitu ya iya. Nurse. Jadi, bisa akan lebih selektif lagi, gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Nurse untuk waktu dan kesempatannya dan terutama untuk ilmunya juga hari Mhm ini, mhm mhm. karena sangat-sangat membantu juga, terutama untuk, orang tua di luar sana yang mungkin sedang mencari daycare juga hari ini gitu Nurse. Dan terima kasih juga untuk parents-parents di rumah karena sudah menonton podcast kita pada hari ini, walaupun dimanapun dan Betul. kapan pun menonton ini gitu ya Nurse. Oke, sekian aja dari kami pada hari ini. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye, terima kasih.